الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Baik, jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsir daripada surah An-Nas yang dimulai daripada Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengambil tafsir daripada Bismillahirrahmanirrahim. Maka pada pertemuan ini dan selanjutnya kita tidak akan mengulangi lagi tafsir daripada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir daripada surat An-Nas. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat. Surat An-Nas dia terdiri dari 6 ayat. Mulai dari Qul a'udzu birabbin nas, jazakallahu khairan, sampai kepada minal jinnati wan nas. Dia terdiri dari 6 ayat. Para ulama berbeda pendapat. Apakah surat An-Nas itu turunnya di saat Nabi SAW sebelum berangkat hijrah ataukah setelah hijrah? Ahiyah Makkiyah am Madaniyah? Apakah dia ayat-ayat Makkiyah ataukah dia ayat-ayat Madaniyah? Di antara yang mengatakan bahawa dia ayat Makkiyah adalah Al-Imam Al-Mufassir, yaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Abbas mengatakan bahawa surah An-Nas merupakan surat Makkiyah. Sedangkan ulama yang lain, untuk sahabat yang lain, di antaranya Ibn Zubair, Abdullah ibn Zubair mengatakan bahawa dia merupakan ayat Madaniyah. Ayat Madaniyah. Karena Nabi SAW pernah disihir oleh salah seorang Yahudi namanya Labid ibn Al-Asam. Nabi pernah disihir, ya jamaah sekalian. Jadi sihir itu ada. Sihir itu ada. Jadi kalau ada yang mengatakan sihir itu tidak ada, maka ya tidak benar bahwa ya, sihir itu ada, pengaruh daripada sihir itu ada. Karena dalam Islam sihir itu pun praktek sihir, praktek sihir itu diharamkan dalam Islam dan pelakunya dibunuh. Ya, pelakunya dibunuh. Haddus sahir darbatun bis-sayf. Ya, pelaku atau tukang sihir itu hukumannya adalah darbatun bis-sayf, dipenggal lehernya di dalam Islam. Ya, nggak boleh kita sepakat. Ya, yang bisa melaksanakan itu adalah ya, pemerintah, penguasa. Jika mengetahui dia tukang sihir melakukan ya, praktek sihir, maka bisa ditangkap. Ya, tangkap, kemudian dilakukan ya, pemancongan, dipancung. Di dalam Islam demikian. Karena pengaruh sihir ini nggak sangat jahat. Ya, di antaranya adalah dia berusaha untuk yang membunuh orang yang dia sihir. Itu dalam bahasa kita santet, ya. Santet. Atau ya, di antaranya adalah memisahkan antara suami dan istri. Ya, dibuat menjadi berpisah, dibuat menjadi bertengkar, dibuat menjadi cekcok. Itu pengaruh daripada sihir. Karena saking besarnya akibat daripada pengaruh sihir ini yang dilakukan oleh tukang sihir, maka dalam Islam hukuman kepada tukang sihir pun juga sangat berat. Darbatun bis-sayf.
Jemaah Rasulullah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah disihir oleh Labib bin Al-Asam. Nabi mengeluhkan ya pengaruh sihir tersebut. Seolah dengan sihir tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dibayang-bayangin seperti telah mengerjakan suatu pekerjaan ya, padahal belum. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibayang-bayangi seolah beliau telah melakukan suatu pekerjaan padahal belum. Kemudian turun Jibril alaihissalam menginformasikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau disihir oleh salah seorang Yahudi bernama Labib bin Al-Asam, dan buhul-buhulnya diletakkan ke dalam sumur, diletakkan di dalam sumur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada sahabat untuk mengambil buhul-buhul tersebut. Dan turunlah ayat ataupun turunlah surat ini dan surat Al-Falaq Al-Mu'awwidatan. Baik. Kemudian jamaah sekalian Allah Azza wa Jalla, itu tadi merupakan sebab turunnya surat An-Nas dan juga sebab turunnya surat Al-Falaq, ya surat Al-Falaq. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir. Jadi menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir di mana, Pak? Di kota Makkah atau di kota Madinah? Di kota Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bermual nah di sana terdapat orang Yahudi, di kota Madinah. Kemudian apa di antara keutamaan ya surat An-Nas? Di antara keutamaannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Uqbah bin Amir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzil alayya layla ayatun lam ara mithlahunna qat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diturunkan kepada aku ya semalam ayat-ayat yang aku belum pernah melihat yang semisal dengan ayat-ayat tersebut. Ayat tersebut kata Nabi, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Ya, qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, dan qul a'udzu birabbin nas. Ya, kata Nabi, telah diturunkan kepada aku semalam ya ayat-ayat yang aku belum pernah melihat yang semisal dengan ayat tersebut. Itu apa? Mengandung makna yang sangat besar. Mengandung makna yang sangat besar. Yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian di antara utamanya lagi adalah bahwa surat Al-Falaq dan surah An-Nas yang sedang kita bahas, ya, surah An-Nas merupakan Al-Mu'awwidatan. Ya, bahwa surat yang kita gunakan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan makhluk. Ya. Hal ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Abi Habis Al-Juhani, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya Aba Habis, ukhbiruk bi afdal ma ta'awwadha bihi al-muta'awwidhun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Aba Habis, mau enggak aku kabarkan kepada engkau ya, yaitu ayat yang paling utama, ayat yang paling afdal yang digunakan oleh orang-orang yang ingin berlindung dengan ayat tersebut. Maka kata Abu Habis, qala bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah, kalau engkau kabarkan kepadaku ayat-ayat yang bisa digunakan untuk berlindung. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, huma al-mu'awwidatan. Ya, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas sampai selesai, dia merupakan ayat-ayat pelindung yang kita gunakan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan. Kemudian di antara keutamaannya lagi bahwa ya surah An-Nas merupakan ruqyah, surat yang digunakan untuk bacaan ruqyah. Ya, kita meruqyah baik sakit badan atau sakit gangguan dari makhluk halus, dari jin, dari sihir, ya, dari santet gitu ya, dari yang lain-lain, kita gunakan ayat ini atau kita gunakan surah ini. Abdullah bin Mas'ud dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra 10 khisal wa minha wa minha
annahu kana yaqra ar-ruqa illa bil mu'awwidhatain. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Abbas, kata Abdullah bin Mas'ud, membenci 10 perkara. Di antaranya Nabi membenci bila mana seseorang meruqyah kecuali dengan al-mu'awwidhatain, kecuali dengan 2 surat al-mu'awwidhatain. Jadi kalau kita mau meruqyah, maka gunakanlah di antaranya dengan yang tidak dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah meruqyah dengan qul a'udzu birabbin nas atau qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian di antaranya lagi ya bahwa qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas merupakan surat ya min ahabbis surah ila Allah, di antara ya surat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surat qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, surah al-falaq dan surat an-nas. Kemudian ya di antaranya lagi adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di saat penghujung akhir hayatnya, kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Bapak Ibu sekalian Allah azza wa jalla, di penghujung akhir hayatnya, di saat beliau mengalami kesakitan di lambung dan usus beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah diberi racun oleh salah seorang Yahudi, ya, dibubuhi racun dari makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di paha kambing, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Khaybar, kemudian ya, Nabi dijamu oleh salah seorang Yahudi lagi. Dan Yahudi ini dari dulu ya amat sangat benci kepada Islam, benci kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, musuh bebuyutan kita, ya. Jadi orang yang paling musuh Islam adalah pertama Yahudi, ya. Orang yang paling musuh Islam pertama adalah Yahudi, ya. Nah, orang Yahudi ini mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjamu Nabi sallallahu alaihi wasallam makan. Dan beliau tahu bahwa, dan orang Yahudi ini tahu bahwa ya, makanan yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diutamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah paha kambing. Ya, ini ya, makanan yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagian dari kambing itu adalah pahanya. Orang Yahudi ini menyuguhkan untuk Nabi dengan para sahabat paha kambing. Tetapi paha kambing tersebut telah dibubuhi oleh orang Yahudi jadi racun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia biasa, ya, Nabi tidak mengetahui apa yang terjadi yang akan datang. Ini menunjukkan bahwa Nabi adalah manusia biasa. Yang membedakan kita dengan Nabi adalah Nabi diberikan wahyu oleh Allah SWT. Ya, sementara kita manusia biasa memiliki banyak dosa. Dan Nabi tidak mengetahui perkara yang lain. Kalau Nabi mengetahui perkara yang lain, pasti Nabi sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh orang Yahudi ini. Tapi Nabi tidak mengetahui. Maka Nabi pun juga disihir. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW adalah seorang hamba Allah dan manusia. Ketika kita mengetahui bahwa Nabi SAW adalah seorang hamba dan seorang manusia, maka kita tidak boleh mengangkat beliau, memuji beliau melebihi daripada ya, derajat beliau sebagai seorang manusia dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW sempat memakan ya, bagian dari paha kambing tersebut. Begitu juga dengan para sahabat, ya, begitu juga dengan para sahabat. Ketika Nabi SAW memakannya dan sudah menelamnya sebagian, datang Jibril menginformasikan. Jibril baru menginformasikan kepada Nabi SAW bahwa Muhammad, ya, paha kambing tersebut telah dibubuhi racun oleh orang Yahudi. Sebagian sahabat yang memakannya langsung muntah-muntah dan langsung meninggal di tempat dengan pengaruh racun yang begitu hebat. Sementara Nabi SAW mengeluarkannya, muntahkannya, ya, dan ya, ternyata dari pengaruh racun tersebut pada tahun ke-7 Hijriah, ya, dan ternyata pengaruh racun tersebut sampai dirasakan oleh Nabi SAW pada bulan Rabiul Awwal pada tahun ke-11 Hijriah, kurang lebih ya 3 tahun, ya 3 tahun lebih sedikit
atau 4 tahun, Nabi SAW masih merasakan pengaruhnya yang begitu hebat, yaitu di akhir-akhir detik ya, wafatnya beliau SAW. Beliau mengarang kesakitan. Beliau SAW mengatakan, wahai Aisyah, aku masih merasakan betapa sakitnya perutku ini, kata Nabi SAW. Betapa sakitnya ya perutku ini dari athar, dari pengaruh racun, dari pengaruh racun yang aku dapatkan di Khaybar. Nah, ya Nabi SAW yang mengarang kesakitan kepada Aisyah. Kemudian Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ya di antaranya membaca, dan kata Aisyah, أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسك بيدي عليه رجاء بركتهما. kata Aisyah, Nabi SAW إذا اشتكى, bila beliau SAW mengagung sekitar di perut beliau, يقرأ على نفسه بمعوذتين, Nabi membaca 2 surat ini, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kemudian setelah beliau SAW membaca, beliau menghembuskan lewat tangannya, beliau menghembuskan ke tangannya, kemudian beliau mengusap ya, di tempat sakit tersebut. Kemudian kata Aisyah, kalau mashtadda waja'u, tatkala sakitnya yang menimpa kepada beliau begitu dahsyat beliau rasakan, kuntu aqra' alaihi, ya aku yang membacakannya untuk Nabi SAW, kata Aisyah. Wa amsah biyadi, lalu aku mengambil tangannya dan mengusapkan ya dengan tangannya ke atas ya perutnya Nabi SAW, wajah barakatihima, karena mengharapkan barakah dari 2 surat tersebut. Jadi ketika kita sakit misalkan, kita boleh bacaan mu'awwidhatain ya, kita boleh bacaan mu'awwidhatain ini, qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, qul a'udzu birabbin nas sampai selesai, kemudian kita usap di tempat di mana kita merasakan rasa sakit. Kemudian jamaah sekalian Allah Azza wa Jalla, ya di antaranya lagi adalah ini yang sudah kita bahas tadi, yaitu yang ketiga, dan yang keenam juga adalah ruqyah dari sihir. Ya, kalau yang ketiga tadi ruqyah secara umum, dan ruqyah secara umum mungkin orang kesurupan atau apa saja, tapi secara khusus ya 2 surat ini, yaitu di antaranya surat An-Nas, adalah surat yang digunakan untuk meruqyah dari sihir, ya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ya, ketika Nabi SAW mendapatkan buhul yang diletakkan di dalam sumur, kemudian buhul-buhul tersebut adalah buhul-buhul yang diikat, dan buhul itu pasti diikat. Ketika Nabi SAW membacakan qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, buhul tersebut langsung terlepas satu ikatan. Dibaca lagi oleh Nabi SAW qul a'udzu birabbin nas, terlepas lagi satu ikatan. Begitu seterusnya sampai terlepas ikatan tersebut semuanya, Nabi kemudian sehat kembali. Ya, nah sihirnya hilang. Ya, sihirnya hilang, menentang sihir tersebut. Jadi, ya ini bisa kita gunakan. Ya, ketika ada seorang terkena sihir, kita membaca dengan apa? Membaca dengan hal-hal yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bukan orang yang terkena sihir kemudian dia pergi ke tukang sihir yang lain untuk minta dibukakan sihirnya, bukan ya. Jadi ya salah kalau sekiranya ketika seseorang terkena sihir kemudian dia datang kepada orang pintar, kepada orang normal yang lain, kemudian
kemudian minta untuk diangkat sihirnya dan kembalikan sihirnya dan seterusnya, salah. Ya, walaupun mungkin hal itu bisa terjadi, mungkin, ya, tapi tetap ketika kita ada yang terkena sihir misalkan, ya, cukup dengan apa yang disampaikan, apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita meyakini hal tersebut karena kita punya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bila mana belum disembuhkan harus bersabar. Ya, bila mana belum disembuhkan, belum diangkat sihir kepada orang tersebut, sudah kemana-mana mencoba, misalkan Ustaz Fulan, ruqyah Fulan disahkan, maka dia ruqyah dirinya sendiri juga belum bersabar. Ya, tidak dibenarkan, ya, pergi ya ke dukun atau ke paranormal yang lain karena ketidaksabarannya, sehingga dia pergi ke dukun atau ke paranormal yang lain atau ke tukang sihir yang lain untuk dibukakan sihirnya, untuk diangkat sihirnya. Maka ini tidak boleh. Ya, maka ini tidak dibolehkan. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tafsir dari surah An-Nas, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Ya. Di dalam ayat ini, Qul, katakanlah wahai Muhammad. Di sini kata para ulama menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran ini bukanlah dikarang-karang oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, bukan datangnya dari Nabi Muhammad SAW, akan tapi datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Karena Allah menyuruh Nabi-Nya untuk mengatakan apa? Qul, katakan wahai Muhammad. Dan Qul ini banyak dalam Al-Quran. Qul a'udzu birabbil falaq, Qul huwallahu ahad, Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, kalau sekiranya ayat ini datangnya dari Nabi kita Muhammad SAW atau dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, pasti nggak ada bahasa atau kalimat Qul. Nah, katakanlah, masa Nabi sendiri yang membuat, kemudian Nabi sendiri yang perintahkan, kan gitu. Nah, ini menunjukkan kata para ulama bahwa ayat Al-Quran, ya, adalah benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Qul a'udzu birabbin nas. A'udzu, aku berlindung. Saya berlindung kepada siapa? Rabbi, kepada Rabb. Rabbnya siapa? Rabbnya manusia, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbin nas, aku berlindung kepada Rabbnya manusia, kepada Tuhannya manusia. Ya, di sini kita berlindung kepada siapa, Bapak Ibu sekalian? Berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-isti'adah ini bagian daripada ibadah kepada Allah. Isti'adah merupakan bagian daripada ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Al-isti'adah, al-isti'anah, al-istighatsah, semuanya ibadah. Isti'adah apa? Minta perlindungan. Al-isti'anah, minta pertolongan. Al-istighatsah, minta pertolongan di saat kita mendapatkan apa? Kesulitan. Saat, ya, ada mara bahaya, musibah caklik dan seterusnya. Ya, itulah bedanya antara isti'anah dan istighatsah. Ya, kalau isti'anah Allah minta pertolongan, minta tolong misalkan, ya, dalam kondisi tenang, dalam kondisi santai, kemudian seorang minta tolong atau minta pertolongan. Tapi kalau istighatsah, minta pertolongan di saat, ya, dalam kondisi darurat. Itu bedanya isti'anah dengan al-istighatsah. Makanya kita lihat ada istighatsah al-kubra, ya. Nah, minta pertolongan kepada siapa? Maksudnya minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Minta perlindungan kepada siapa? Minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, minta pertolongan, ya, minta perlindungan, itu ada kalanya boleh dan ada kalanya tidak boleh. Ya, kita minta perlindungan yang dibolehkan adalah misalkan orang yang kita minta perlindungan tersebut dia dalam kondisi hayyun, hidup, hadirun, ada di hadapan kita, hadir, ya, dan qadir, dan dia mampu untuk melindungi kita. Yang kemudian keempat, dia hanya sekedar sebab saja, sekedar sebab. Jadi
Kalau kita meminta perlindungan kepada seorang, kita harus lihat dulu yang harus 4 syarat ini terpenuhi. Dia hayyun, ya, orang yang kita minta perlindungan tersebut adalah orang yang hidup, ya, orang yang hidup. Maka tidak boleh kita minta perlindungan kepada orang yang sudah meninggal. Ya wali fulan, ya habib fulan, misalkan, ya tuan guru fulan, ya ustaz fulan, tapi dia sudah meninggal, tidak boleh ya minta perlindungan kepada orang yang sudah mati. Kemudian hadir, orang tersebut kita minta perlindungan kepadanya, dia dalam kondisi hadir, ada di hadapan kita, kita minta perlindungan kepadanya, hadir, ya. Maka tidak boleh ya orang yang masih hidup tapi nggak hadir di hadapan kita, kemudian kita sebut-sebut namanya, wahai fulan, wahai fulan, wahai fulan, ya, nggak boleh. Kenapa? Kita jatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketiga adalah hadir, dia mampu untuk melindungi kita. Ya, orang yang hidup hadir dalam kita, kemudian kita minta perlindungan kepadanya, dia mampu. Kalau nggak mampu, ya maka sia-sia. Maka sia-sia ya permohonan kita untuk minta dilindungi. Kemudian yang keempat adalah bahwa dia hanya sekedar sebab, ya sebab saja, bukan dia sebagai apa? Sebagai ya, kalau tidak ada dia maka kita akan mati misalkan. Kalau tidak ada dia kita tidak akan selamat. Nah ini nggak boleh, ya, karena dia hanya sekedar sebab, hanya sekedar perantara saja. Kemudian kita misalkan akan selamat dan seterusnya. Aku berlindung, ya berlindung bagi kita beribadah. Kita berlindung kepada siapa? Rabbin nas, kepada Rabbnya manusia. Ya, Rabb adalah Al-Khaliq. Rabb itu, Tuhan itu, ya, tidaklah suatu zat itu, suatu zat dikatakan sebagai Tuhan, ya, melainkan harus memenuhi 3 syarat. Tuhan itu harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama syaratnya adalah dia Al-Khalq, dia dapat menciptakan. Ya, syarat untuk jadi Tuhan, ya, yang pertama adalah dia menciptakan. Itu syarat untuk jadi Tuhan. Ya, kalau ada orang yang mengaku saya Tuhan, kemudian tapi dia coba kau ciptakan semua, kalau dia nggak bisa maka dia bukan Tuhan. Ya, Allah bisa menciptakan semua, bahkan bukan hanya semua saja, yang paling besar bisa Allah Azza wa Jalla ciptakan. Kemudian apa? Ya, al-khalq, ya, kemudian lagi al-milk atau al-mulk, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki. Ya, syarat untuk jadi Tuhan yang kedua adalah ya, dia punya atau dia punya kerajaan. Ya, dia memiliki kerajaan tersebut. Itu syarat yang kedua. Jadi kalau ada orang yang mengaku Tuhan tapi dia tidak bisa menguasai atau dia tidak bisa memiliki, ya, atau dia tidak punya kerajaan, maka tidak bisa. Kemudian yang ketiga adalah at-tadbir. Ya, dia mengatur. Dia bisa mengatur semuanya. Jadi 3 syarat ini ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabb, ya, An-Nas, Rabbin Nas, Rabbnya manusia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di sini Rabbnya manusia, padahal Allah Rabb alam semesta. Ya, Rabbnya manusia, Rabbnya malaikat, Rabbnya jin, Rabbnya apa? Langit dan bumi, ya, matahari, kemudian juga ya bulan dan seterusnya. Rabb segala sesuatu. Ya, tapi kenapa disebutkan di sini hanya Rabbun Nas? Aku berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, ya, Rabbnya manusia dengan Rabbnya manusia, karena Allah Azza wa Jalla, karena di dalamnya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa apa? Ya, bahwa di dalamnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, ini kaitannya dengan manusia semuanya di dalam apa? Di dalam surat ini. Kemudian Malikin Nas, rajanya manusia. Rajanya manusia. Ya. Kemudian Ilahin Nas, ya, sembahannya manusia. Sembahannya manusia. Min syarril waswasil khannas. Ya. Di sini apa? Ya.
Nah, rajanya manusia, ya, kemudian ilahin nas itu Tuhannya manusia atau ya sesembahannya manusia. Min syarril waswasil khannas, ya, dari keburukan al-waswasil khannas. Al-waswas di sini adalah al-muwaswis. Nah, dari keburukan makhluk yang memberikan waswas, yang membisik-bisiki. Nah, dari keburukan makhluk yang membisik-bisiki, al-khannas, yang bersembunyi. Makhluk yang memberikan waswas, memberikan waswas kepada manusia yang bersembunyi. Nah, siapa makhluk tersebut, Bapak Ibu sekalian? Nah, makhluk tersebut adalah siapa? Adalah syaitan. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan, dari bisikan-bisikan syaitan. Ya. Nah, dari bisikan-bisikan syaitan. Karena dialah syaitan yang memberikan waswas kepada manusia, ya, ke dalam hati Adam, memberikan waswas, kemudian setelah itu dia bersembunyi. Ya. Sebagaimana kita lihat bahwa syaitan itu, ya, syaitan itu apa? Syaitan itu tempatnya di mana, Bapak Ibu? Syaitan itu tempatnya di mana? Yajri fi majrad dam. Syaitan itu tempatnya, ya, dia bertempat di aliran darah anak Adam, di aliran darah kita. Ya, di aliran darah kita, syaitan bisa bertempat di situ. Ya, yajri majrad dam. Dia mengalir di aliran darah kita. Itulah syaitan bisa masuk ke dalam aliran darah kita. Karena di sini pentingnya kita memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, karena kita tahu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga yang mengatakan, "Ma minkum min ahad illa qad ukila bihi qarinu." Tidak ada satu orang pun dari kalian, kata Nabi, melainkan diwakilkan kepadanya ada qarinnya. Ya, masing-masing kita punya qarin. Qarin dari kalangan apa? Jin. Qalu wa anta ya Rasulullah. Kemudian para sahabat pun bertanya, bagaimana dengan engkau wahai Rasulullah? Apakah engkau punya qarin juga? Maka kata Nabi apa? Na'am. Ya, kata Nabi juga iya. Ya, aku juga punya qarin, kata Nabi. Illa anna Allah, hanya saja kata Nabi, hanya saja Allah Subhanahu wa taala a'adani alaihi. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa? A'adani alaihi. Menjadikan dia apa? Menolong. Ya, Islam. Lalu dia pun apa? Masuk Islam qarin tersebut. Fala ya'muruni illa bi khair. Maka qarinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk Islam. Ya, qarin dari kalangan jin tadi, yang setiap anak Adam pasti Allah titipkan satu qarin dari kalangan jin, tapi qarinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuat oleh Allah Azza wa Jalla masuk Islam. Kemudian dia tidak menyuruhku melainkan untuk kebaikan. Jadi kalau ada bisikan-bisikan dalam hati kita untuk menyuruh keburukan, ketahuilah itu apa? Bagian daripada waswasnya siapa? Syaitan, qarin kita. Atau bisa jadi pun juga tidak. Ya, jiwa kita juga bisa jadi. Ya, jiwa kita juga bisa jadi. Ya, karena misalkan kita bulan Ramadan kita tahu bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sufid asy-syayatin." Ya, bahwa syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok masih banyak orang enggak berpuasa dalam bulan Ramadan? Ya kan? Sebanyak orang enggak berpuasa, merokok di siang hari dan seterusnya. Sebanyak orang bermaksiat kepada Allah, padahal bukannya jin tersebut sudah dibelenggu oleh Allah. Betul, jin dibelenggu oleh Allah, tapi kita masih punya musuh lagi yang berikutnya. Musuh kita yang berikutnya adalah hawa nafsu kita, nafas, nafsul, jiwa kita. Jiwa kita ini bisa menjadi musuh, karena Allah mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya jiwa ini senantiasa akan terus berperintah kepada kita untuk berbuat keburukan. Makanya Nabi SAW juga dalam sebuah hadis bahwa jihad yang paling utama di antaranya adalah apa? Jihad melawan hawa nafsu. Tujahid nafsaka bi ta'atillah. Engkau berjihad, bermujahadah, berjuang. Ya, itu apa? Berjuang untuk menundukkan nafsu ini
ya, untuk menundukkan agar nafsu ini apa? Ikut kepada apa? Kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, ya, tidak memerintahkan kita melakukan kebaikan, ya. Ini yang kita butuh untuk berjuang, ya, berjuang. Istilah syaitan adalah musuh yang paling terbesar, musuh bebuyutan. Kemudian di sana kita juga memiliki, ya, jiwa kita sendiri yang dapat mengajak kita, memerintahkan kita, karena dia memiliki amarah bisu. Sifatnya jiwa ini ada 3. Salah satunya apa? Amarah bisu. Sifatnya jiwa itu apa? Amarah. Kalau sudah amarah berarti apa? Banyak sekali, sering sekali memerintahkan kita untuk berbuat keburukan. Ini jiwa. Amarah bisu. Amarah itu apa? Ya, udah paling bawah kalau dalam bahasa Arab. Amarah bisu. Ya, jiwa yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Ada jiwa lawamah, jiwa yang lawamah, yang suka mencela. Mencela siapa? Mencela si pemilik jiwa. Siapa yang memiliki jiwa? Kita, yang memiliki jiwa kita. Ya. Nah, kenapa dicela? Karena kita suka berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, agar kita bertobat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Jiwa yang mutmainnah. Ya. Satu jiwa yang ada dalam diri kita ini kadang-kala amarah bisu, lawamah, kadang-kala apa? Mutmainnah. Ya, jadi sifatnya jiwa itu ada 3. Maka tergantung dari sejauh mana apa kekuatan iman kita, sehingga dengan iman tersebut dan amal soleh dapat memupuk jiwa kita untuk bisa ditundukkan. Ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Ada orang yang takut khafa. Al-khawf ini amalan hati. Khauf, rasa takut itu kan amalan hati. Dia bagian daripada ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa amma man khafa maqama rabbih, takut akan kedudukan Rabbnya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, kemudian dia menahan jiwanya 'anil hawa. Kalau kita kan suka menerjemahkan hawa nafsu, ya. Nah, itu ya, hawa nafsu. Nafsu sendiri, hawa sendiri, ya. Menahan jiwa kita dari apa? Anil hawa, dari hawa. Hawa itu apa? Kecenderungan untuk berbuat keburukan. Itu hawa. Ya, hawa. Menahan jiwa kita dari kecenderungan untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Kita tahan jiwa kita. Menahan nafsa anil hawa, maka ganjarannya apa? Ibu sekalian, Allah katakan setelahnya ayatnya, menahan nafsa anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa. Baginya adalah surga. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surga adalah tempat kembalinya. Berarti kalau masuk surga, syaratnya apa? Syaratnya kita kekang jiwa kita. Disuruh kekang sama Allah. Menahan nafsa, disuruh menahan, ya, hawa nafsu kita, disuruh menahan jiwa kita untuk mengikuti hawa, ya, untuk tidak cenderung kepada keburukan, tidak cenderung kepada dosa dan kemaksiatan. Ya, ketika terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan, segera ingat kepada nafsu, segera ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Min syarril waswasil khannas. Kita berlindung dari apa? Kita berlindung kepada Allah dari apa? Min syarril waswasil khannas. Dari apa? Dari keburukan, ya, waswas, yaitu makhluk yang memberikan waswas kepada manusia, ya, yang bersembunyi makhluk tersebut. Nah, siapa dia? Adalah syaitan. Di mana syaitan tempatnya adalah yajri majra damnya manusia. Ya. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan apa? Asy-syaitan jathibun ala qalbi ibn Adam idza saha wa ghafal waswas. Sesungguhnya syaitan itu bertempat di dalam hatinya anak Adam. Itu syaitan. Syaitan itu bertempat di dalam hatinya anak Adam. Ya. Sebagaimana tadi kita tahu bahwa bahkan syaitan itu mengalir, ya, di dalam darahnya anak manusia. Dia bertempat dalam hatinya manusia. Fa'idha saha wa ghafal waswas. Kalaulah sekiranya anak Adam tersebut saha, lupa dan lalai, maka lupa dan lalai dari Allah Azza wa Jalla, dari Allah, maka dia akan berikan waswas kepada kita.
dia akan berikan waswas, bisikan-bisikan kepada kita. Fa'idha dzakarallah khalas. Bila mana kita ingat kepada Allah, bila mana anak Adam tersebut ingat kepada Allah, maka dia akan khalas. Mana khalas? Bersembunyi. Ya, mengecil dan apa? Bersembunyi dia. Inilah syaitan. Ya. Makanya dari situ Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kita zikir-zikir yang sangat banyak. Ya, dan tidak perlu zikir-zikir yang lain lagi. Cukup zikir yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW sudah cukup bagi kita untuk kita amalkan. Karena sudah sangat banyak. Bahkan zikir-zikir tersebut banyak yang belum kita amalkan. Ya, banyak yang kita lupakan, banyak yang kita lalaikan. Nah, ini tadi kata Abdullah bin Abbas, salah seorang sahabat Nabi, kalau kita lalai dan lupa mengingat Allah, maka yang masuk adalah siapa? Syaitan. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita sebelum tidur, ya, nak baca apa? Baca ayat kursi. Ya. Tujuan kita berzikir itu apa? Apa tujuannya? Tujuannya agar Allah melindungi kita. Dibuat tameng bagi kita semuanya. Ya, dibuat tameng. Ya, kita ditameng. Makanya orang yang baca ayat kursi, ya, di sore hari akan dilindungi, atau di malam hari akan dilindungi sampai besok subuh atau besok lagi. Ketika dia baca besok lagi, Allah akan lindungi dia sampai kapan? Sampai malam hari, terus dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga baca qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian kita tiupkan, ya, ke tangan kita, kemudian kita usap ke bagian tubuh kita mana yang sampai. Ya, ini yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kita membaca bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Di pagi hari ya, sebanyak 3 kali, sore hari juga sebanyak 3 kali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan apa? Ya, orang tersebut tidak akan apa? Ditimpa bala secara tiba-tiba. Ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali zikir yang bisa kita gunakan. Ya, zikir pagi, zikir petang, itu semuanya untuk menjaga kita, mentamai kita. Ada satu wawancara, ya, ada seorang penyihir dari Rusia, penyihir perempuan, ya, dia diwawancara, ya, ketika wawancara itu berlangsung, si moderator bertanya kepada dia, siapa yang paling sulit bagimu untuk menyihirnya? Ya, siapa yang sulit bagimu untuk apa? Menyihir. Kata dia, yang paling sulit bagi saya untuk menyihir manusia adalah orang Muslim. Dia bilang begitu, orang Muslim, ya, orang yang beragama Islam, paling sulit bagi saya untuk menyihir. Nggak bisa bahkan. Setiap saya mau mengirimkan sihir kepadanya, ada tameng putih bersinar putih yang menamainya, yang menjaganya. Nggak bisa tembus sihir tersebut. Setiap saya melihat gambar seorang Muslim yang ingin saya sihir, ya, dan berusaha untuk mengingatnya, maka apa? Bayaran yang saya ingat tersebut langsung dia apa? Tertutupi oleh sinar putih, cahaya putih. Gak bisa dia orang Muslim. Karena masalah Muslim dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikit-dikit kita lakukan. Tapi ketika moderator itu bertanya, kalau selain Muslim bagaimana? Katanya selain Muslim mudah sekali untuk saya sihir, gampang sekali untuk masuk. Ya, gampang sekali, mudah sekali untuk masuk. Ya, dalam sihir tersebut. Subhanallah, jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga tentunya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, "Wadhkurullaha dzikran katsiran", banyaklah zikir Allah Subhanahu wa taala, yang karena memang tujuannya untuk memberikan tameng kepada kita. Ya, memberikan tameng kepada kita. Bahwa bahkan ada sebuah kisah sampai berapa? Bisa waktu ya? Tidak bisa waktu. Ya, bahkan ada sebuah kisah sebutkan secara singkat dan ceritakan, ada seorang yang wanita di Amerika, wanita muslimah, dia pulang dari tempat kerjanya di malam hari, ya, karena sudah larut malam, kemudian dia pulang, ya, dia berjalan sepi, di jalan sepi, dia berjalan, kemudian, ya, di jalan tersebut dia melihat ada sosok,
ya sosok berbadan tegap. Nah, manusia biasanya preman, ya sosok berbadan tegap. Dia takut dan merinding. Dan dia seorang muslimah, maka dia baca apa? Baca ayat kursi, nggak putus-putus ayat kursi dia baca. Ya. Dan herannya dia subhanallah, ketika dia melewati laki-laki yang berbadan tegap tersebut, laki-laki itu tadi menundukkan pandangannya, tunduk, orang yang tunduk, nggak bisa diangkat. Ya, padahal dia sudah mengkhawatirkan terhadap dirinya, dia takut dia baik. Kemudian dia masuk ke Allah Azza wa Jalla, keesokan harinya di pagi hari dia buka berita, dia dapat berita apa? Bahwa di jalan tempat dia lewat tersebut, ya tidak lebih daripada 1 jam setelah dia lewat, ya didapati ada seorang wanita yang diperkosa di situ, ya, dan pelakunya ya sudah ditangkap. Tetapi polisi masih belum bisa memutuskan apakah betul ini pelakunya dengan CCTV kan ya. Maka dia penasaran, dia datang ke tempat polisi. Nah, dia datang ke kantor polisi melihat. Nah, siapa? Apakah laki-laki yang dia lihat di malam hari itu dengan pakaian yang sama atau tidak? Ya, ternyata apa jamaah sekalian, ketika dia datang ke tempat polisi tersebut, dia ingin minta dipertemukan kepada penjahat yang telah memperkosa wanita. Setelah 1 jam dia lewat, dia dapat ternyata apa? Laki-laki yang sama yang dia lihat, yang dia lewati. Maka ketika perempuan ini bertanya kepadanya, wahai fulan, ya, apakah engkau tidak melihat aku ketika lewat? Kata laki-laki itu, ya, aku melihat engkau lewat, akan tapi aku tidak berani mengangkat pandanganku, tidak berani mengangkat kepadaku, karena di samping kanan kirimu ada laki-laki yang tegak melindungi, ada laki-laki tegak, ada sosok laki-laki yang besar-besar. Ya, lebih besar badannya daripada kita. Subhanallah. Siapa? Kalau jamaah sekalian Allah Azza wa Jalla, siapa sosok tersebut? Kalau bukan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Tapi jamaah sekalian Allah Azza wa Jalla, ya, kemudian berkata Al-Mu'tamar Ibn Sulaiman Al-Abihi, ya, dari Al-Mu'tamar Ibn Sulaiman dari bapaknya, Dahrali anna syaitan, bapaknya menyebutkan kepadaku bahwasanya anna syaitan al-waswas yakfut fi qalbi ibn Adam, bahwa syaitan akan senantiasa memberikan bisikan-bisikan ke dalam hati seorang anak Adam. Ini adalah hazan, saat dia bersedih, wa indal farah, bahkan bukan hanya di saat dia bersedih, di saat dia bahagia pun juga sama. Subhanallah. Fa'idha dzakara Allah khalas. Tapi bila mana anak Adam tersebut di saat dia sedih, ingat dia kepada Allah, di saat dia bahagia pun juga ingat kepada Allah, maka syaitan itu akan bersembunyi, dia khalas. Ya, kadang-kadang kita berlarut dalam kesedihan Bapak Ibu, ya, itu membuat pintu celah bagi syaitan untuk masuk. Ya, sehingga kadang-kadang kita menyesali. Ya, kenapa Pak begini? Kalau sekiranya saya berbuat ini, kalau jadinya nanti. Ya, sebaliknya juga sama. Ketika orang euforia untuk ketika dia mendapatkan suatu kebahagiaan, euforianya begitu tinggi, begitu hebat, sehingga dia pun juga lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini juga bahaya. Ya, jadi sedih yang berlalu juga tidak boleh, kemudian kebahagiaan yang berlebihan juga tidak boleh. Baik, ya, kemudian jemaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan waswas ke dalam hati manusia, ke dalam sudurin nas, yang memberikan waswas ke dalam sudurin nas. Jadi kita berlindung kepada Allah, Rabbnya manusia dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari keburukan al-waswas, ya, yang memberikan waswas yang bersembunyi, yaitu keburukan syaitan yang memberikan waswas ke dalam hati anak Adam, yang dia alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan bisikan-bisikan yang buruk kepada hati-hati anak Adam, hati-hati manusia, ya, memberikan apa namanya, ya, pikiran-pikiran, ya, memberikan khayalan-khayalan yang buruk untuk anak Adam, ya.
Dan kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya minal jinnati wan nas. Ya. Dan siapa syaitan itu? Syaitan itu dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Ya. Ya. Jadi ternyata syaitan itu tidak hanya dari kalangan siapa? Dari kalangan jin saja. Bahkan syaitan dari kalangan manusia pun juga ada. Ya. Kalau syaitan dari kalangan jin, maka dia memberikan yuwaswis fi sudurin nas. Dia membisik-bisiki ya ke dalam hati manusia. Amma syaitan al-ins wa waswasatu fi sudurin nas, innahu yara nafsahu kan-nasir mushfiq. Adapun syaitan dari kalangan manusia, ya, bagaimana dia memberikan waswas atau membisik-bisiki ke dalam hati manusia dan ke dalam hati anak Adam, dia menempatkan dirinya seolah sebagai apa? Orang yang memberikan nasihat, orang yang memberikan ini, tapi padahal apa? Ya, dia kadang-kadang dengan bisikan-bisikan tersebut, dengan perkataan lisannya tersebut dapat menyakiti hati orang lain, dapat apa namanya membuat mengadu domba antara satu dengan yang lainnya. Ini adalah apa? Was-was dari kalangan syaitan, dari kalangan manusia. Ya, sehingga فيوقع في الصدر من كلامه الذي أخرج مخرج النصيحة. Sehingga dengan perkataan tersebut membuat orang menjadi apa? Menjadi bermusuhan dan seterusnya. Nah, di sinilah jemaah sekalian Allah Azza wa Jalla pentingnya surat An-Nas, di mana kita berlindung kepada Allah, kita memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari godaan-godaan, dari bisikan-bisikan syaitan yang berusaha untuk membisiki di dalam hati yang ada di dalam hati manusia. Ya, baik syaitan itu adalah dari kalangan manusia itu sendiri atau syaitan dari kalangan jin yang berusaha untuk menggoda umat manusia ketika mereka lengah, ketika mereka lalai, dan ketika mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah penting bagi kita untuk terus mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bahkan ketika kita mau tidur, bangun dari tidur, mau tidur lagi, dan begitu seterusnya dalam seorang mukmin. Karena bila mana ini terus tidak putus-putus, maka penjagaan Allah Taala akan senantiasa ada padanya. Dan ya, bisikan-bisikan syaitan tersebut akan lenyap darinya, karena syaitan akan al-khannas, akan bersembunyi di saat seorang hamba sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pengaruh sihir pun tidak akan bisa sampai kepada hamba yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, pengaruh sihir tidak akan bisa sampai bila mana seorang hamba telah menamai dirinya dengan zikir-zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak perlu kita khawatir ya dengan pengaruh sihir tersebut, selama kita berkomitmen dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin, seorang muslim dan senantiasa dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kapanpun dan dimanapun, bahkan di saat dia tidur sekalipun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia mengingat Allah Azza wa Jalla. Ketika sebelum tidurnya membaca doa-doa atau baca zikir yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ya singkat daripada tafsir yang kita bahas pada hari ini, yaitu tafsir surah An-Nas, yang mudah-mudahan kita semuanya betul-betul berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, bukan berlindung kepada yang lain, ya, bukan berlindung kepada makhluk. Dan di mana makhluk tersebut tidak dapat memberikan perlindungan kepada kita, atau berlindung kepada makhluk yang telah mati, yang telah meninggalkan kita, atau berlindung kepada makhluk yang hidup tetapi dia tidak ada di hadapan kita. Maka ini semuanya ya, enam permohonan perlindungan tersebut adalah tidak dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu Malikin Nas, yaitu Raja manusia, sesembahannya manusia, karena dialah adalah satu-satunya yang dapat melindungi manusia dari mara bahaya, dari keburukan-keburukan, baik itu jin ataupun manusia. Allah Taala saya kira cukup sampai di sini. Ya. Kayaknya udah masuk ke surga. Baik, kalau sudah kita tutup saja. Nah, kita tutup ya Bapak Majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.